Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Baik. Sehat. Ceria. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran coding. Namun sebelum kita lanjut dengan pembelajaran, kita sama-sama berdoa dulu. Atau sudah berdoa? Ya, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Menunjukkan rasa persatuan kita, rasa cinta tanah air, kita berdiri dulu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semangat, semangat. Ya. Ayo, satu orang pimpin kita dalam doa apa dalam lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik. Kalau minggu lalu kita sudah pelajari coding dan hari ini kita bertemu kembali untuk lebih mendalam lagi. Hari ini kita secara khusus mempelajari salah satu prinsip dari coding, yaitu Dekomposisi. Algoritma. Baik. Salah satu hal yang penting dari coding ini yaitu berpikir berpikir komputasional. Ternyata masih ingat, kenapa kita harus berpikir komputasional? Kenapa kita harus berpikir komputasional? Ada yang masih jawab? Ya, untuk apa kita berpikir komputasional? Supaya kita apa? Supaya kita membuatnya dengan benar. Supaya kita membuatnya dengan benar. Supaya apa lagi? Supaya menjadi apa? Yang kita buat bisa menjadi baik. Ya, bagus. Jadi jawabannya tidak salah. Kita berpikir komputasional untuk melatih cara berpikir kita dalam menyelesaikan masalah. Kita tahu bahwa setiap hari kita sering berhadapan dengan masalah. Masalah yang kita hadapi setiap hari kita dapat selesaikan kalau kita berpikir secara komputasional. Jadi berpikir komputasional ini adalah aspek penting dari coding. Masih ingat tidak? Ada berapa prinsip dari berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi.
posisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga yang keempat ya, ternyata masih tepuk tangan dulu. Oke, jadi itu empat komponen penting dari berpikir komputasional. Empat komponen ini adalah hal yang sangat penting untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini sangat penting. Jadi belajar coding itu tidak hanya berhubungan dengan komputer, Jadi belajar coding juga tanpa komputer juga bisa. Kalau kita belajar coding tanpa komputer itu artinya disebut apa? Kalau yang tanpa komputer disebut sudah lupa lagi. Unplug. Plug dan unplug itu kita coding menggunakan media seperti komputer. Tetapi kita juga belajar coding bisa tanpa komputer. Oke. Tadi sudah kalian sebutkan bahwa ada 4 prinsip dari belajar coding, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Nah, hari ini kita khusus mempelajari tentang algoritma. Jadi hari ini kita pelajari khusus algoritma. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering melakukan algoritma. Algoritma artinya apa? Menyelesaikan langkah-langkah secara berurutan. Ternyata masih diingat, Jadi sangat penting sekali kita memahami algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Hampir setiap hari kita sering melakukan algoritma. Saat kita mau sikat gigi, pasti ada langkah-langkah. Saat kita apa lagi? Saat kita mau buat kopi, saat kita masak, saat kita berangkat ke kebun. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan langkah-langkahnya dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Jadi algoritma ini sangat penting sekali. Oke. Hari ini sebentar saya akan membagi kamu ke dalam 2 kelompok. Namun saya tanya lagi dulu sebelum kita bagi dalam kelompok. Arti dasar dari coding apa? Memberi perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Seperti robot misalnya. Robot itu dia bisa berjalan, dia bisa bergerak karena diperintahkan. Karena coding semua. Dia diperintahkan dengan teknik coding. Robot itu bisa bergerak. Sekarang alat-alat elektronik yang bekerja
bekerja secara kuning. Nah, jadi coding tadi artinya adalah perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan kita. Oke. Sekarang saya bagi kamu dalam dua kelompok. Coba sekarang bentuk kelompok, dua kelompok. Medannya di siapa? Di depan kelompok satu. Kelompok satu di belakang kelompok dua. Bagi apa? Ya. Kelompok satu di depan stand, kelompok dua di belakang. Ya. Sekarang kamu ditugaskan untuk mendiskusikan aktivitas yang berhubungan dengan algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kamu cari sendiri contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita menyusun langkah-langkahnya secara berurutan. Kamu kerjakan itu, nanti saya bagikan kertas kerja. Ya. Ini kelompok dua. Ya. Ya, kalian disuruh untuk mendiskusikan beberapa kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kamu buat langkah-langkahnya, urutannya secara benar. Terserah kamu mau pilih aktivitas apa. Kamu sendiri yang pilih. Kamu sekarang diskusikan itu, nanti sebentar dipresentasikan di depan. Ketua kelompoknya mempresentasikannya di depan kelas. Ya, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang presentasikan di depan. Hasil kerjanya kelompok satu. Siapa mau duluan? Kelompok satu, kelompok dua. Ya, sekarang kelompok satu. Ya, coba. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Algoritma berangkat ke sekolah. Dan bangun pagi merapikan tempat tidur. 2. Minum air panas. 3. Cuci muka. 4. Memakai baju. 5. Sarapan pagi. 6. Gosok gigi. 7. Memakai sepatu. 8. Berangkat sekolah. Ya, ada yang lain? Aktivitas yang lain? Algoritma membuat mie instan. Masukkan mie ke dalam air yang mendidih, kemudian
beserta buahnya ke dalam mangkuk yang sudah berisi bumbu, kemudian aduk sampai rata. Taburkan serbuk kulit atau bawang goreng. Mie siap disajikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 2. Baca buat apa? Siapkan bahan-bahan. Buat nasi goreng, lalu ambilkan bawang merah, lalu ambilkan panci, taruh minyak goreng di panci. 4. Masukkan bawang merah yang sudah diiris, lalu taruh nasi ini di panci. Sesudah panas, masukkan kecap dan masako, lalu diaduk-aduk sampai bumbunya meresap. 6. Lalu taruhkan ke dalam piringan, lalu disajikan dengan Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik. Apa yang kalian kerjakan itu sudah benar, Kelompok 1 tadi mempresentasikan algoritma membuat apa tadi? Membuat mie instan. Ya, betul sekali. Hampir setiap hari kita beli mie. Ada yang setiap hari beli mie? Hah? Jangan terlalu sering makan mie lagi ya. Cukup 1-2 kali seminggu. Oke? Kalau kita sering makan mie, kita bisa kena penyakit. Tapi saat kita membuat mie, ada urutan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya hasilnya apa? Supaya hasilnya enak kalau dimakan. Kalau kita tidak menyusun langkah-langkahnya dengan baik, pasti hasilnya juga apa? Jelek. Ya, masih banyak selain membuat mie tadi. Masih banyak contoh yang lain kegiatan atau aktivitas kita dalam kehidupan kita yang membutuhkan langkah-langkah supaya hasilnya baik. Jadi apa yang dicontohkan oleh kelompok 1 membuat mie, ya itu juga adalah contoh algoritma. Ya, kita masuk ke permainan kecil, yaitu permainan robot, robot pintar. Tahu robot tidak? Siapa punya robot? Dia punya punya robot? Oke. Jadi ini adalah permainan robot. Satu orang yang memberi perintah atau disebut programmer. Yang memberi perintah itu adalah programmer. Jadi dia yang memerintahkan supaya robot itu bisa berjalan. Dia memberi instruksi. Satu orang programmernya, satu orang robotnya. Kalau disuruh langkah 3,
sejauh 3 langkah ke depan, maju mundur 5 langkah, ya. Tergantung programmernya. Jadi robotnya mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan oleh programmer. Karena ini adalah salah satu contoh coding. Robot itu bekerja dengan menggunakan coding. Itu adalah coding. Coba saya minta dua orang ke depan, satu programmernya, satu robot. Tahu programmer? Tahu robotnya? Oke, kita lihat mereka dua, programmernya, satu robotnya. Ya, coba. Sudah. Ya. Baik. Jadi tepuk tangan untuk mereka dua. Itu adalah salah satu contoh bagaimana seorang programmer memerintahkan robot supaya bisa berjalan. Kalau kamu nonton di TV atau di YouTube, banyak sekali robot itu. Ada robot yang sekarang sangat canggih, dia bisa menggantikan manusia untuk mengantar makanan. Kalau di kota-kota besar, ada robot yang punya antar makanan dari orang terus penjual makanan itu sampai tujuannya. Itu bayangkan dia bisa antar makanan. Apa di warung ada, di warung di kota-kota besar yang sekarang tidak ada lagi manusianya, yang ada di situ robot. Paling yang ada manusianya itu yang di dapur. Yang antar makanan ke depan itu robot. Robot manusia. Jadi jangan dikira bahwa itu adalah manusia beneran, tapi itu robot. Dia antar ke depan, antar sampai di tujuannya, sampai di meja. Jadi yang perlu kita pahami baik dari pembelajaran coding itu adalah dengan belajar coding kita bisa berpikir secara komputasional dengan 4 komponennya, 4 prinsip dari berpikir komputasional itu. Itu sangat penting untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam
memecahkan suatu persoalan atau masalah. Kalau kita menghadapi masalah dan kita tidak terapkan cara berpikir ini, pasti masalah itu akan menjadi besar. Pasti masalah itu akan menjadi beban bagi kita. Tetapi kalau kita menerapkan cara berpikir komputasional ini, maka beban yang besar itu akan menjadi ringan. Ya. Misalnya ketika kamu disuruh, ayo bersihkan kelas, pasti kamu langsung kayak, aduh, monde kita, mana mau bersih kacanya, mana mau bersih lantainya, mana mau bersih meja dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara berpikir komputasional, persoalan atau pekerjaan yang besar itu menjadi ringan. Misalnya disuruh membersihkan kelas, ada yang ditugaskan, kamu tinggal bagi tugas, mau bersih apa? Sesuai bersih kaca, yang lain bersih lantai, yang lain ambil air. Dengan cara demikian maka pekerjaan itu akan lebih cepat. Jadi masing-masing punya tugas, punya peran. Katanya, kalau yang seperti itu kira-kira prinsip apa dari berpikir komputasional? Ya, kalau seperti tadi, disuruh membersihkan kelas, ada yang bagian kaca, ada yang bagian bersih lantai, ada yang bagian papan tulis, ada yang bagian ambil itu kira-kira menggunakan prinsip apa dari berpikir komputasional? Dekomposisi. Ya, dekomposisi. Bagaimana masalah yang besar, persoalan yang dianggap besar menjadi kecil. Tapi menggobayar ke titik, bersih kelas, kelas dia tadi oleh tetapi dengan cara dekomposisi kita akan lebih mudah. Pekerjaan yang besar itu menjadi kecil. Ya, jadi itu manfaat dari berpikir komputasional. Baik, anak-anak, sudah mengerti? Sudah mengerti tidak? Sudah, Pak. Kalau sudah mengerti, nanti minggu depan kita akan lanjutkan kembali dengan materi yang lain. Harap diingat tadi prinsip algoritma dalam pekerjaan kita setiap hari sangat penting kita lakukan. Baik, kalau begitu untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Harap materi itu dipelajari kembali sampai di rumah sebentar. Pelajari di rumah, karena nanti minggu depan kita akan bertemu dengan topik lain lagi dari coding ini. Ya, Pak. Mengerti? Oke. Sebelum kita pulang, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Siapa yang berdoa? Jadi kalau lagi jatuh doa, jangan kita berdiri.
Sudah